Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, sebelum Bapak Ibu mengembangkan perangkat ajar berbasis outcome based education, ada baiknya Bapak Ibu merefresh kembali pemahaman Bapak Ibu tentang outcome based education. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa OB sendiri merupakan sistem pendidikan yang menekankan pada kompetensi ya, atau capaian pembelajaran yang harus didapatkan atau diakuisisi oleh mahasiswa di akhir kegiatan pembelajaran atau di akhir kegiatan perkuliahan. Implementasi OB memerlukan restrukturisasi kurikulum ya Bapak dan Ibu. Misalkan perlu perubahan dalam hal pengalaman belajar atau strategi pembelajaran yang Bapak Ibu siapkan, perlu perubahan dalam hal model asesmennya dan juga pelaporan hasil. Kurikulum outcome based education dirancang dikembangkan untuk membantu mahasiswa dapat memperoleh kompetensi sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Sehingga di akhir pengalaman belajar, di akhir kegiatan perkuliahan, mahasiswa dapat menunjukkan ya Bapak dan Ibu, menunjukkan kompetensi, kemampuan atau skill yang sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, di sini ada gambar terkait dengan kerangka kerja atau framework ya implementasi kurikulum berbasis OB di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bapak dan Ibu, ya di dalam kurikulum OB ini harus ada keselarasan, ya keselarasan antara capaian pembelajaran, ya capaian pembelajaran yang diinginkan, kemudian juga pengalaman belajar, kemudian sistem asesmen, ya sistem asesmen yang nanti Bapak Ibu terapkan untuk bisa menggali informasi tentang capaian pembelajaran yang harus diakuisisi didapatkan oleh mahasiswa. Artinya di sini mulai dari RPS Bapak dan Ibu, ya RPS yang Bapak Ibu kembangkan ini harus terlihat ya menggambarkan outcome based education, kemudian implementasi pembelajarannya pun nanti harus rasional, ya harus rasional bisa menunjukkan bahwa dengan pengalaman belajar yang Bapak Ibu kembangkan, ya baik nanti Bapak Ibu menerapkan studi kasus, menerapkan pengalaman proyek atau menerapkan salah satu BKPM BKM, ya ini rasional untuk bisa membantu mahasiswa mengakuisisi kemampuan, kompetensi atau skill yang sebelumnya sudah dirumuskan di rencana pembelajaran semester. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus bisa mengembangkan alat evaluasi, instrumen penilaian yang bisa menggali informasi terkait dengan kompetensi, kemampuan atau skill yang ada pada capaian pembelajaran. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu bahwa OB ini ya kalau kita lihat pada fokusnya di sini berfokus pada kemampuan apa yang didapat oleh mahasiswa, dikuasai, didemonstrasikan atau dapat dilakukan. Ya, kemudian bagaimana cara terbaik untuk membantu mahasiswa mendapatkan kemampuan tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui mahasiswa sudah mendapatkan kemampuan tersebut. Kemudian bagaimana dosen bisa melakukan perbaikan lebih lanjut ya setelah mendapatkan informasi terkait dengan capaian pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi Bapak Ibu contoh implementasi OB. Misalkan di sini CPMK-nya atau outcome-nya atau kompetensinya, mahasiswa nanti diharapkan bisa merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasikan data dengan tepat. Ini adalah kemampuan yang nanti diharapkan bisa diperoleh oleh mahasiswa. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu menerapkan OB, Bapak Ibu bisa merancang pengalaman belajar yang rasional, yang nanti bisa membantu mahasiswa mendapatkan kemampuan tersebut.
Pengalaman belajarnya bebas, silakan Bapak Ibu, ya. Bisa melalui salah satu BKP MBKM misalkan. Kalau misalkan mahasiswanya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti salah satu BKP MBKM seperti yang dicontohkan di sini Bapak Ibu, ada mahasiswanya ikut kampus mengajar. Nah, ketika mahasiswanya ikut kampus mengajar, berarti nanti Bapak Ibu desain aktivitas atau tugas pada kegiatan kampus mengajarnya agar nanti mahasiswa bisa mendapatkan kompetensi seperti yang tercantum di kolom outcome atau CPMK. Begitupun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu harus merancang kegiatan perkuliahan, yang misalkan dengan studi kasus atau proyek, ini harus bisa menjamin bahwa kemampuan tersebut nanti bisa diperoleh. Ya, ataupun mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lain, ya misalkan pernah ya mendapatkan prestasi tingkat nasional dalam hal karya tulis ilmiah. Nah, ini pun kalau misalkan memang itu bisa menjadi sebuah pengalaman belajar di mana mahasiswa bisa memiliki kemampuan seperti yang tercantum di kolom outcome, ini bisa direkognisi Bapak Ibu ya. Direkognisi ya, direkognisi diakui bahwa mahasiswa sudah mendapatkan kompetensi tersebut. Tentunya di sini untuk bisa menggali informasi terkait dengan outcome atau kompetensi, setelah mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar, Bapak Ibu harus menyiapkan instrumen tes yang relevan, yang sesuai, begitu, agar nanti betul-betul bisa mendapatkan gambaran bahwa mahasiswa ini sudah mendapatkan kemampuan seperti yang tercantum di kolom outcome. Kemudian ini ada ilustrasi yang lain Bapak dan Ibu. Ya, misalkan di sini CPMK-nya adalah mahasiswa dapat berlari 100 meter paling lambat selama 12 detik. Ini adalah CPMK atau kemampuan atau skill yang diharapkan didapatkan di akhir kegiatan perkuliahan. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini pengalaman belajarnya silahkan Bapak Ibu bisa rancang, gitu ya. Misalkan di sini pengalaman belajarnya lewat kuliah, ya, kemudian lewat praktik, latihan, ya, sampai nanti mahasiswa mendapatkan kompetensi atau kemampuan, ya, berlari kemudian 100 meter mendapatkan catatan waktu paling lama 12 detik. Atau mahasiswa juga ya bisa punya pengalaman belajar dari kompetisi yang diikuti. Ya, misalkan ada kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa tingkat nasional, ya setelah mengikuti kompetisi itu, ya di sini mahasiswa mendapatkan catatan waktu lari 100 meter 11,20 detik. Nah, tentunya kemampuan yang didapatkan melalui aktivitas kompetisi ini juga bisa diakui, direkognisi, ya karena sama-sama bisa menunjukkan kemampuan seperti yang tercatat di dalam CPMK. Mahasiswa dapat berlari 100 meter paling lambat selama 12 detik. Jadi Bapak Ibu, ya kemampuan atau skill ini bisa diperoleh oleh mahasiswa melalui pengalaman belajar yang boleh jadi mungkin berbeda-beda antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Ada yang ikut perkuliahan, ya ada yang ikut kompetisi lari 100 meter kemudian mendapatkan catatan waktu yang sesuai dengan CPMK. Ini ya tidak salah kalau misalkan Bapak Ibu akui juga, begitu ya, akui sebagai sebuah skill atau kemampuan yang diperoleh oleh mahasiswa melalui pengalaman berkompetisi, begitu. Itu barangkali Bapak Ibu ya gambaran dari outcome based education yang nanti bisa Bapak Ibu implementasikan di mata kuliah Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya bahwa OB ini adalah berbasis outcome. Ya, jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menyiapkan strategi pembelajaran, pengalaman belajar yang nanti bisa membantu mahasiswa mengakuisisi kompetensi, ya mendapatkan kompetensi seperti yang tercantum di dalam CPL, ya. Jadi outcome orientation OB itu. Oke, itu barangkali Bapak Ibu ya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.